Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ketujuh dengan judul Menyembah Sang Pencipta. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami boleh mempelajari dengan benar, dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat pekan ini, dia mengambil ayat tema terdapat dalam Wahyu 4 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Saudara-saudara, 3 pekan yang lalu kita telah membahas satu pelajaran yang berbicara tentang takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Pelajaran pekan ini dengan berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang sudah lewat, yaitu semua berfokus kepada pembahasan. Contohnya kalau kita lihat itu dalam 3 pekan yang lalu, digali tentang takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, dan itu ujung-ujungnya berbicara tentang penyembahan kepada Tuhan, memuliakan kepada Tuhan, ujung-ujungnya itu berbicara tentang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kata takut itu bersifat umum, yaitu menghormati Tuhan, menuruti perintah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan tubuh kita dan lain sebagainya. Takut akan Tuhan juga bersifat tunduk kepada otoritas Allah dan beribadah kepada Tuhan secara serius, atau menyembah Tuhan secara serius. Saudara-saudara, pekan ini diambil satu topik di antara dari takut akan Allah yang ada di dalamnya menyembah Tuhan. Diambil satu topik, yaitu menyembah Tuhan. Dalam hal ini Tuhan adalah pencipta, creator, sesuai dengan judul yang ada ya, kalau kita lihat kembali, menyembah Sang Pencipta. Saudara-saudara, berbicara tentang menyembah, kita sebagai umat-umat Tuhan haruslah beribadah kepada Tuhan dan haruslah menyembah Tuhan, karena sudah menjadi keharusan bagi kita semua umat Tuhan. Mana buktinya? Kita boleh lihat itu dalam Mazmur pasalnya yang ke-150 ayatnya yang ke-6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, haleluya. Dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 bagian A, jangan kita menjauhkan diri dari tempat-tempat peribadatan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya kita diwajibkan, dihimbau untuk menyembah Tuhan lewat pertemuan-pertemuan ibadah. Mana buktinya lagi? Selanjutnya dalam Kejadian 1 ayat 1, mengapa kita harus menyembah Tuhan? Oleh karena Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Dalam Mazmur 100 ayatnya yang ketiga, karena Dialah yang menjadikan kita dan bukan kita yang membuat diri kita sendiri. Kita adalah umatnya dan kawanan dombanya. Roma 8 ayatnya yang ke-28, Allah selalu bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, karena Dia telah menebus saya dan saudara. Wahyu 14 ayatnya yang ke-7, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Jadi, mengapa kita harus menyembah Tuhan ketika kita boleh kembali lagi membahas apa yang sudah disampaikan tadi? Karena kita semua masih bernafas. Hendaklah semua yang masih bernafas memuji Tuhan. Yang kedua, karena firman Tuhan mengingatkan kita untuk jangan menjauhkan diri dari ibadah. Artinya penyembahan Tuhan, penyembahan kepada Tuhan harus terus menerus. Selanjutnya, karena Allah pencipta segala sesuatu dan kita percaya Allah Tritunggal terlibat dalam proses penciptaan. Itu kalau kita lihat berdasarkan dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-26 dan Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang pertama. Karena Tuhanlah pemilik segala sesuatu sampai kepada hidup kita manusia. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita.
karena dia telah menebus saya dan saudara, karena menyembah Tuhan adalah perintah, karena dia adalah teman kesengsaraan. Saudara-saudara, berbicara tentang teman kesengsaraan. Di dalam pelajaran hari Minggu, berbicara tentang teman dulu. Saudara-saudara, sudah pasti kita manusia ada teman. Walaupun ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi tetap kita punya teman. Oleh karena kita ini ingat adalah makhluk sosial. Tapi kadang-kadang saudara-saudara, ada orang yang sudah tidak mau berteman dengan kita karena dengan keadaan yang ada, oleh karena pengalaman-pengalaman yang buruk yang dialami bersama dengan teman mereka. Misalnya mungkin hilang kepercayaan, teman yang tidak baik, teman yang hanya mencari keuntungan, dan ini fakta yang terjadi di lingkungan sekitar. Bahkan ada juga teman yang sifatnya yang hanya ada di saat kita berkelimpahan atau banyak uang. Itulah sebabnya muncul statement atau kalimat, ada uang teman sayang. Walaupun ada statement ada uang abang sayang, tapi saya ganti, ada uang teman sayang, tidak ada uang teman dibuang. Mereka hanya ada bersamamu di saat Anda bahagia. Mereka hanya ada di saat Anda happy. Ketika Anda berada di titik yang lemah, di titik kesengsaraan, di mana teman-temanmu. Dan hal ini juga barangkali dialami oleh pasangan suami istri. Ketika menikah, ketika sudah berjanji di hadapan Allah, di hadapan pendeta, di dalam gereja, di hadapan orang tua dan teman, asito ketika berada di titik yang banyak masalah, tantangan, problema dalam keluarga, salah satu pasangan lebih memilih untuk meninggalkan pasangan yang lain. Tapi berbeda dengan Yesus kita. Yesus yang selalu berada bersama dengan kita, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan sukar atau dalam keadaan kesengsaraan. Penulis pelajaran sekolah sahabat Mark Finley, dia mengangkat satu tokoh yang hebat dalam pelajaran sekolah sahabat. Tokoh ini selalu mengalami masa yang sukar. Ditangkap, digoreng, dia dibuang di pulau yang tandus, dia tidak ada siapa-siapa, banyak tantangan, namanya adalah Yohanes. Mark Finley dalam pelajaran sekolah sahabat, terpisah dari dukungan keluarga, teman, komunitas Kristen, Yohanes tidak ditinggalkan sendirian dalam kesengsaraan dan kesulitan yang dia hadapi sebagai pengikut Yesus. Ingat saudara-saudara, ketika dia dibuang, terpisah dengan keluarganya, terpisah dengan teman-temannya, terpisah dengan komunitas Kristen, ingat, Yohanes tidak ditinggalkan sendirian. Oleh karena Yesus bersama dengan dia ketika Yohanes berada di titik kesengsaraan. Dan hebatnya yang lagi yang dialami oleh Yohanes, saudara-saudara, ketika dia dibuang di Pulau Patmos, tempat yang sulit untuk hidup, tapi disitulah dia mengalami penglihatan. Dia melihat malaikat-malaikat, melihat peristiwa apa yang akan terjadi di akhir zaman, melihat kerajaan sorga, melihat proses masa 1000 tahun, penghakiman, Yerusalem baru, dan semua itu ditulis dalam satu kitab yang bernama Kitab Wahyu. Dan salah satu ayat inti kitab pekan ini sekali lagi, itu ditulis oleh Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos. Dalam Wahyu 4 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata sekali lagi, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara-saudara, kehidupan kita tidak hanya di zona nyaman. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan untuk ada di titik di mana menurut manusia itu sengsara. Tetapi di saat itulah kita diuji. Iman kita dites. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Dan saat itulah mungkin akan ada keajaiban yang terjadi seperti Yohanes. Ketika dia berada di Pulau Patmos, karena hubungan dia dengan Tuhan masih baik, penyembahan terus kepada Tuhan, Tuhan tetap bersama dengan dia, dan dia melihat hal yang luar biasa. Luar biasa saudara-saudara. Walaupun dalam masa yang sukar, ada di titik kesengsaraan, oleh karena Yesus pencipta
Oleh karena dia terus berhubungan baik menyembah Tuhan, Yesus ada bersama dengan dia di masa kesengsaraan. Selanjutnya, berbicara tentang menyembah pencipta. Nah, di dalam pelajaran hari Senin, dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-7. Wahyu 14 ayatnya yang ke-7 merupakan pekabaran dari malaikat yang pertama. Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Dan di akhir ayat ini berbunyi, sembahlah dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Ada seruan, ada panggilan untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara, ditambah lagi oleh penulis pelajaran sekolah sahabat, Mark Finley. Dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-7, diakhiri dengan seruan yang nyaring untuk menyembah Sang Pencipta. Panggilan ini sangat penting sekarang, ketika sebagian besar dunia ilmiah dan bahkan dunia Kristen telah menerima evolusi, sebuah jajaran yang menyerang inti dari semua hal yang Alkitabiah dan Kristen. Saudara-saudara ingat, dalam hal penyembahan kepada Tuhan, ternyata ini termasuk perintah. Mau dilihat seberapa besar penurutan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, jika ada orang tua, pendeta, ketua jemaat, sahabat, anggota jemaat, mengajak saya dan saudara, mengajak saudara untuk datang pergi ke ibadah, untuk menyembah Tuhan. Percayalah, barangkali itu adalah seruan Tuhan, panggilan Tuhan, perintah Tuhan, yang mau mengajak saya dan saudara untuk datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena penyembahan adalah sebuah perintah. Mana buktinya? Dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-7. Takutlah akan Allah, muliakanlah dia, dan sembahlah dia. Dan dari sini akan dinilai apakah kita mau menuruti Tuhan atau tidak, karena sesungguhnya menyembah Tuhan atau ibadah kepada Tuhan, karena beribadah kepada Tuhan, kita merasa hubungan kita dengan dia sangat dekat. Berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan sangat dekat. Tuhan yang dekat. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan dalam Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-27, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sejarah perjalanan bangsa Israel, ketika mereka berada di tanah perbudakan, ketika mereka keluar dari tanah itu, Tuhan memberkati keberadaan mereka sampai ada mana Tuhan, karena Tuhan, sampai mereka boleh menghancurkan tembok Yeriko, karena Tuhan, sampai mereka mengalahkan musuh-musuh yang ada. Dari sejarah dunia, Tuhan tetap ada bersama dengan umatnya, karena dia ada dari kekal hingga kekal. Saudara-saudara, luar biasa. Dari kedua pasal ini, dua ayat ini menandakan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kehidupan saya dan saudara. Diambil dari kisah bangsa Israel ketika mereka berada di tanah Mesir. Mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka menerima mana, dilindungi oleh Tuhan. Oleh karena kuasa dari Tuhan, Tuhan dekat dengan mereka, maka tembok Yeriko itu hancur. Inilah bukti penyertaan Tuhan. Oleh karena mereka ada hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan dekat dengan mereka. Sekarang, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah Tuhan selalu bersama dengan kita? Dan bagaimana caranya agar supaya hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat? Nah, apakah Tuhan selalu bersama-sama dengan kita? Ya, ada. Pertama, barangkali ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ada. Kuasa Tuhan hadir bersama dengan kita. Tuhan ada dengan kita. Barangkali dengan kita beribadah kepada Tuhan di rumahnya, kita berada dekat dengan Tuhan. Dan faktanya, saudara-saudara, biasanya orang yang berdoa kepada Tuhan, dia merasa bahwa kehadiran Tuhan hadir bersama dengannya, berada di dekat mereka. Selalu menolong akan kehidupan kita. Kehidupan mereka seperti apa yang disampaikan dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17, bahwa Tuhan ada dengan kita. Sekarang, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Oleh karena ada Injil,
penghakiman dan Tuhan adalah pencipta kita. Dalam kitab Wahyu, saudara-saudara, mengekspresikan Wahyu 14 ayat 7. Mengekspresikan 3 kata yang populer, yaitu Injil, dan Injil ini diberitakan secara bersamaan dengan penghakiman dan ditutup dengan Allah sebagai pencipta. Marvin di dalam penulis pelajaran sekolah Sabat, ketika kita berdiri, dia katakan begini. Ketika kita berdiri di hadapan pencipta kita dalam penghakiman, hanya Injil yang memberi kita harapan sama sekali. Saudara-saudara, kita bersyukur oleh karena ada Injil, diberikan pengertian tentang arti sebenarnya penciptaan yang menentang teori evolusi yang tidak sesuai dengan Alkitabiah, oleh karena benar bahwa yang menciptakan dunia ini adalah Tuhan. Dan walaupun evolusi sekarang sudah berjubah Kristen, banyak orang Kristen yang sudah percaya teori evolusi, bahwa manusia ini hidup dari kera dan lain sebagainya. Tapi kita juga bersyukur oleh karena ada umat Tuhan, gereja Tuhan yang mau menyampaikan kebenaran dan menentang teori evolusi atau ajaran-ajaran yang tidak benar, sebagai umat yang menyampaikan bahwa benar kita harus menyembah Allah karena Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, laut, dan semua mata air. Dan dengan Injil yang ada membuat penghakiman sebagai sukacita bagi umat Tuhan. Sekarang kita juga menyembah Tuhan oleh karena Tuhan ini sudah menebus saya dan saudara. Selain Tuhan adalah pencipta kita, Dia juga penyelamat umat manusia yang telah mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, mengapa kita harus beribadah dan menyembah Tuhan? Karena Dia telah mati bagi umat manusia. Saudara-saudara, dilanjutkan di sini, Tuhan ternyata ketika Dia menciptakan manusia dan ketika manusia memberontak dan setan mengklaim bahwa manusia adalah miliknya. Saudara-saudara, kita memahami bahwa Allah Tuhan yang menciptakan manusia. Dan ketika kita memberontak, setan mengklaim bahwa kita ini adalah miliknya. Tuhan tidak pernah tinggal diam dan Dia tidak pernah meninggalkan manusia. Maka pada akhirnya Dia rela turun ke tempat yang penuh dengan dosa ini. Dia tidak berdosa, tapi dihukum karena kesalahan saya dan saudara. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta, tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Dia tetap setia menebus kita dari hukuman dosa dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menyadari bahwa kita sudah jauh dan jatuh ke dalam dosa. Dan Yesus yang menjadi pencipta kita, Tuhan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Ketika berada di titik yang terendah, Dia akan mengangkat kita dari dosa. Dan respon kita datang kepada Tuhan dengan cara menyembah Tuhan yang telah dengan rela kita datang menyembah, beribadah kepada Tuhan yang dengan rela Dia dengan kerendahan hatinya Dia telah taat sampai mati. Pendalaman. Penyembahan kepada Allah adalah pusat dalam tulisan kitab suci dan selalu menjadi pertikaian bagi manusia dan umat Allah. Sepanjang perjanjian lama, para nabi menegur umat Allah karena menyembah Allah-Allah lain atau menyembah Tuhan menggunakan praktik-praktik penyembahan dari dunia kafir. Konflik antara menyembah Tuhan atau menyembah Allah lain adalah bagian dari pusat konflik alam semesta dan datang disertai dengan mengabaikan hukum Taurat. Kesimpulan, Wahyu 14 ayatnya yang ke-11 pertama. Wahyu 4 ayatnya yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Yang kedua, marilah kita setia menyembah Tuhan, karena Dialah Allah pencipta, hakim, penembus, dan pemelihara hidup ini. Yang ketiga, penyembahan adalah perintah bagi umat manusia dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-7. Yang keempat, yang terakhir, dengan penyembahan atau ibadah, hubungan kita dengan Tuhan terasa sangat dekat. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga saat ini,
kami boleh mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat tentang menyembah Sang Pencipta, menyembah Allah. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus, kemampuan boleh menjadi bagian kami, yang boleh mengerti dan aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami selalu percaya dan menyembah Tuhan. Oleh karena Engkau adalah Allah pencipta, penebus, pemelihara akan kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang selalu dekat dengan umat-umat Tuhan dan rela mati di atas kayu salib. Berkati kami semua Tuhan, berkati para pemirsa. Dimanapun mereka berada, kiranya berkat-berkat dari surga boleh menjadi bagian kehidupan mereka. Kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran video ini memberkati, jika berkenan, saudara boleh like, comment, subscribe, dan saudara boleh bagikan ini. Dan ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tumingkas.